Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anggraini Labusang dengan NIM 230605110166. Di sini saya akan mengenalkan proyek rekayasa perangkat lunak saya, yaitu tentang e-government citizen service portal atau portal layanan warga berbasis e-government, yang mana saya mengangkat judul proyek saya yaitu tentang sistem monitoring kesehatan mental mahasiswa berbasis mobile. Apa itu sistem ini? Sistem ini adalah sebuah aplikasi mobile yang membantu mahasiswa untuk melakukan asesmen kesehatan mental secara mandiri, berkonsultasi dengan psikolog kampus, menerima pengingat self-care, mengakses konten edukatif, dan memantau kondisi mental mereka secara berkala. Tujuan sistem ini yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan mental di kalangan mahasiswa, memudahkan akses ke layanan psikologis profesional, deteksi dini gangguan mental, memberi data pendukung untuk intervensi kampus. Apa aja sih isi laporan saya? Jadi langsung aja kita menjelaskan tentang 12 modul yang saya buat. Baik, untuk modul 1 ini, itu membahas tentang deskripsi sistem monitoring mental mahasiswa berbasis mobile. Ini untuk deskripsinya, yaitu portal layanan warga berbasis e-government ini menyediakan platform monitoring kesehatan mental mahasiswa melalui aplikasi mobile. Sistem ini bertujuan untuk mendeteksi, memantau, dan menyediakan dukungan terkait kesehatan mental mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Aplikasi ini berperan sebagai pendamping keseharian mahasiswa untuk melakukan self-assessment, konsultasi psikologis, pelacakan suasana hati, serta memperoleh edukasi dan dukungan dari komunitas. Tujuan utama dari sistem ini yaitu memberikan layanan psikologis preventif dan kuratif yang mudah diakses, serta menciptakan ekosistem kampus yang peduli terhadap kesehatan mental melalui pendekatan teknologi digital. Fitur-fiturnya apa aja sih? Fitur utamanya yaitu ada 9. Yang pertama itu registrasi mahasiswa. Mahasiswa mendaftarkan diri supaya bisa menggunakan aplikasi dengan akun pribadi, yaitu dengan menggunakan NIM atau enggak email mahasiswa. Terus fitur kedua, asesmen kesehatan mental. Mahasiswa mengisi kuesioner pertanyaan untuk mengecek kondisi mental mereka. Yang ketiga, konsultasi online. Mahasiswa bisa membuat janji dan berkonsultasi langsung dengan konselor melalui chat ataupun telepon. Yang keempat, reminder self-care. Sistem mengirimkan notifikasi pengingat untuk melakukan kegiatan menjaga kesehatan mental, seperti meditasi atau istirahat, menulis jurnal. Jadi, mahasiswa ini nantinya bisa menentukan jam untuk istirahat. Misalkan dia selesai kuliah atau kegiatan di luarnya itu jam 17.30. Jadi dia mengatur waktu untuk reminder di jam 18.00 misalkan. Jadi sistem akan mengirimkan notifikasi pengingat kepada mahasiswa untuk melakukan meditasi, istirahat, atau menulis jurnal. Nah, di situ. Terus nantinya juga di jam-jam istirahat atau di jam 7 malam ke atas itu, mahasiswa akan dikirimkan notifikasi atau rekomendasi terkait konten edukasi yang bisa dibaca, dinonton, atau didengar untuk mahasiswa. Fitur yang kelima yaitu hasil dan riwayat, yaitu nanti sistem akan menyimpan hasil tes, grafik perkembangan kondisi mental,
Nanti setelah melakukan konsultasi, hasil tesnya itu akan disimpan. Terus untuk grafik perkembangan kondisi mental, hasil konsultasinya, konsultasi 1, konsultasi 2, dan seterusnya itu akan dibuat grafiknya. Ya, fitur ke-6, konten edukasi. Fitur ini memberikan rekomendasi aktivitas fisik untuk mahasiswa dan juga menyediakan artikel, video podcast, dan edukasi, serta menawarkan rekomendasi buku dan film yang menginspirasi mahasiswa. Fitur yang memberikan rekomendasi aktivitas fisik ini maksudnya yaitu nantinya di bagian beranda itu ada fitur tentang aktivitas fisik. Mahasiswa ini harus melakukan aktivitas fisik, misalkan olahraga apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Fitur ke-7, fitur darurat. Fitur darurat ini menyediakan tombol SOS yang memungkinkan pengguna untuk segera menghubungi hotline kampus atau orang terpercaya dalam keadaan darurat. Nantinya kalau dalam kondisi darurat, mahasiswa bisa menelpon atau menghubungi orang terpercaya itu melalui tombol SOS ini. Fitur ke-8 yaitu dashboard admin. Pihak kampus atau konselor dapat melihat laporan dan analisis data. Keamanan data. Enkripsi dan sistem izin akses ketat untuk melindungi privasi mahasiswa. Data apa aja sih yang dibutuhkan? Data mahasiswa. Nantinya akan dipindahkan NIM, nama lengkap, email, prodinya, semester, nomor telepon, nomor darurat, password terinskripsi. Yang kedua itu data psikolog. Data psikolog ini jenis datanya itu nama, nomor lisensi atau sertifikatnya, jadwal praktik, hari dan jam, riwayat konsultasi. Untuk data self-assessment, jawaban kuesioner assessment, skor hasil assessment, tanggal dan waktu pengisian, kategori hasil, normal, ringan, sedang, berat. Data mood tracking, itu suasana hatinya, apa dia bahagia, sedih, stres, dan lain-lain. Terus juga waktu input, moodnya, catatan aktivitas yang mempengaruhi mood. Kelima, data konten edukasi. Data rekomendasi aktivitas fisik, jenis aktivitasnya, durasi aktivitas, tujuan aktivitas, media pendukung. Ini untuk rekomendasi olahraga. Data artikel edukasi, data podcast, video edukasi, data rekomendasi buku, data rekomendasi film atau dokumenter. Yang keenam, data konsultasi online. Jadwal konsultasi, tanggal dan jamnya, percakapan atau chat log-nya itu terinskripsi. Terus yang ketujuh, data reminder self-care. Jenis self-care, olahraga, meditasi, tidur, journaling. Data jurnal emosional, catatan harian, tag emosi, progress. Yang kesembilan, data crisis alert. Itu nanti lokasi saat aktivitas alert atau koordinat GPS. Yang ke-10, data dashboard admin. Daftar pengguna, statistik assessment dan mood tracking, riwayat konsultasi, laporan kasus krisis, aktivitas login pengguna aplikasi. Fitur ke-11, data keamanan pengguna. Ini nantinya ada token autentikasi, device ID, dan alamat IP login, SSL, sertifikat status, aktif atau tidaknya pengguna
menggunakan aplikasi, riwayat login, dan aktivitas penting. Jadi untuk catatannya itu, dosen wali tidak bisa melihat jurnal pribadi, percakapan konsultasi, atau data sensitif tanpa izin dari pengguna. Terus, semua data diakses berdasarkan hak akses. Mahasiswa tetap memiliki kontrol utama terhadap data pribadi mereka, terutama dalam hal berbagi data ke dosen dan kontak darurat. Untuk teknologi yang digunakan yaitu kategori pertama, platform mobile. Teknologinya bisa menggunakan Android, itu kita pakai Java atau enggak Kotlin. Bisa menggunakan iOS juga, jadi pakai Swift. Digunakan untuk membangun aplikasi mobile di platform Android dan iOS. Data yang cocok yaitu data mahasiswa, mood tracking, reminder, jurnal emosional. Mahasiswa mengakses dan input data langsung dari ponsel mereka. Yang kedua, kategori backend. Untuk teknologi yang digunakan itu Node.js, Laravel, PHP. Node.js untuk aplikasi backend real-time, sementara Laravel PHP untuk pengelolaan data kompleks. Apa sih data yang cocok? Data konsultasi, self-assessment, riwayat, konten edukasi. Yang ketiga, menggunakan database. Itu teknologinya MySQL. MySQL untuk data terstruktur. Apa sih data yang cocok dengan teknologinya? Itu data mahasiswa, psikolog, konsultasi, mood tracking, notifikasi, dan crisis alert. Itu nantinya juga kita pakai cloud hosting, security, analytic, messaging, dan chat, voice notification, AI dan machine learning, data visualization, authentication, video conferencing, itu untuk data konsultasi online, cloud storage, CI/CD tools, nanti juga rekomendasi aktivitas fisik, rekomendasi artikel dan edukasi, podcast, rekomendasi buku, rekomendasi film. Ini juga kita melakukan konsultasi. Sini ada jadwal konsultasinya. Di tanggal 4 itu wawancaranya kan tim riset. Di tanggal 4 jam 9 yang diwawancara itu mahasiswa psikolog. Lokasinya di ruang konseling. Topik yang dibahas masalah umum mahasiswa. Di jam 10.30 kita melakukan konsultasi dosen psikologi. Ruangan dosen yang dibahas pentingnya pemantauan mental. Jam 1 kita mewawancara psikolog kampus, ruang konseling. Topiknya tentang gejala dan dukungan lanjut. Di besoknya, tanggal 5 itu kita melakukan wawancara ke mahasiswa umum di ruang kelas yang dibahas tentang pengalaman mental health. Jam 10.30 kita melakukan wawancara untuk Dema Fakultas Psikolog. Lokasi Sekretariat Dema. Topiknya tentang solusi dan edukasi mahasiswa. Jam 1-nya kita melakukan konsultasi untuk mahasantri MSAA di Mabna Khadijah Al-Kubro. Topiknya tentang mekanisme penanganan awal menjadi mahasantri. Terakhir, kita melakukan konsultasi di ruang kelas, yaitu yang diwawancara mahasiswa baru teknik informatika. Topiknya tentang adaptasi dan stres awal kuliah. Untuk agendanya,
yaitu untuk mahasiswa umum, kita membahas tentang mahasiswa mengeluhkan tekanan akademik, overthinking, dan kurang dukungan psikologis kampus. Ini untuk topik yang dibahas pada saat konsultasi. Observasi alur kerjanya, yaitu ini. Ini untuk observasi waktu pekerjaannya. Sekarang modul 2 yaitu analisis kebutuhan software. Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan mental. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan akademik, sosial, dan emosional yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Namun, akses terhadap layanan kesehatan mental yang cepat dan tepat masih menjadi kendala di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil wawancara di modul 1, observasi dan analisis dokumennya, ada daftar kebutuhan software untuk e-government citizen service portal, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, registrasi dan login mahasiswa menggunakan NIM dan email tersebut. Kedua, pengisian asesmen kesehatan mental. Yang ketiga, analisis dan hasil asesmen. Keempat, konsultasi online, notifikasi dan pengingat self-care, manajemen krisis, dashboard konselor dan admin, riwayat asesmen, manajemen data akun, dan sistem keamanan autentikasi. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yaitu yang pertama, keamanan data, ketersediaan sistem, skalabilitas, antarmuka pengguna UX-nya, performa sistem, kompatibilitas aplikasi harus dapat berjalan di perangkat Android minimal versi 8 ke atas. Dokumentasi teknis, privasi pengguna, integrasi e-government, backup, dan recover. Untuk hasil klasifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan produk dan proyeknya. Jadi, pengembangan sistem monitoring kesehatan mental mahasiswa berbasis mobile yang terintegrasi dengan layanan e-government merupakan langkah strategis dalam mendukung kesejahteraan psikologis mahasiswa di era digital. Sistem ini dirancang untuk memberikan layanan asesmen mandiri, konsultasi online, notifikasi preventif, serta manajemen data psikologis yang terintegrasi secara aman dan efisien. Untuk modul 3, pemetaan arsitektur software. Perencanaan arsitektur perangkat lunak merupakan tahapan krusial dalam proses pengembangan sistem, karena menentukan bagaimana sistem dibangun, diorganisasi, dan dioperasikan. Pada modul 3 ini, fokus utamanya melakukan pemetaan arsitektur perangkat lunak untuk sistem monitoring kesehatan mental mahasiswa berbasis mobile yang terintegrasi dengan layanan e-government. Untuk diagram arsitekturnya ini, dalam client side-nya ada UI UX layer, input form, untuk assessment, login, dan konsultasi, dan juga notification interface. Juga aplikasi server untuk back-end. Terus ada database server, ada Azure Front Integration Layer. Untuk penjelasannya, pertama, client-side mobile aplikasi. Lapisan ini merupakan antarmuka pengguna, mahasiswa, dan admin untuk berintegrasi dengan sistem. Nantinya, aplikasi ini mencakup UI UX layer, input form, notification interface. Aplikasi server mencakup authentication dan authorization modul. Kedua, mental health assessment engine,
Yang ketiga, notification dan alert system. Yang keempat, data privasi dan encryption modul. Yang ketiga, database server. Mencakup user data, assessment result, consultation records, dan system logs. Terakhir, ada Azure Front Integration Layer. Mencakup identity validation API, institutional notification-nya. Jadi, perancangan arsitektur perangkat lunak pada sistem monitoring kesehatan mental mahasiswa berbasis mobile ini terintegrasi dengan layanan e-government menjadi fondasi penting dalam proses pengembangan sistem yang andal, aman, dan efisien. Sekarang modul 4. Kita mengidentifikasi dan desain output-nya. Untuk identifikasi output, hasil asesmen mandiri, alat untuk menampilkan laporannya, aplikasi mobilenya UI UX, bentuk laporan, teks dan grafik, pembuat laporannya otomatis, penerimanya mahasiswa sendiri, deskripsi laporannya, menampilkan hasil asesmen psikologis mahasiswa secara pribadi. Data yang ditampilkan, skor kesehatan mental, grafik emosi, dan juga saran perbaikan. Nama laporan yang kedua, riwayat konsultasi. Untuk alatnya yaitu aplikasi mobile dan admin panel. Bentuk laporannya tabel, pembuatnya sistem dan konselor, penerimanya mahasiswa dan admin konselor, karena yang melakukan konsultasi, konselor dan juga mahasiswa. Nantinya akan menyimpan dan menampilkan riwayat konsultasi online mahasiswa. Yaitu apa aja yang ditampilkan? Tanggal konsultasi, nama konselor, topik pembahasan, serta hasil konsultasi. Yang ketiga, notifikasi, self-care, dan reminder. Alatnya yaitu aplikasi mobile atau push notification, bentuk laporannya notifikasi. Pembuat laporan dan sistem otomatis, penerimanya mahasiswa. Deskripsi laporannya itu mengingatkan mahasiswa tentang aktivitas perawatan diri. Data yang ditampilkan, jadwal konsultasi, tips psikologis, dan pengingat waktu asesmen. Yang keempat, laporan kondisi kritis. Alatnya admin dashboard dan API. Bentuk laporannya teks dan notifikasi. Nanti otomatis dari sistem penerima kampus. Laporan otomatis jika ditemukan kondisi mental yang perlu penanganan lanjut. Apa aja yang ditampilkan? Identitas mahasiswa, hasil asesmen, waktu deteksi, dan rekomendasi tindakan. Ini akan dikirimkan ke dosen wali mahasiswa tersebut. Untuk yang kelima, laporan statistik. Menggunakan admin web panel. Bentuk laporannya grafik sama tabel. Yang membuat sistem otomatis. Untuk penerimanya admin sistem. Menampilkan data statistik penggunaan sistem. Yang data yang ditampilkan jumlah pengguna aktif, jumlah asesmen, dan jumlah konsultasi per periode. Terakhir, log aktivitas sistem. Teknologinya server log, viewer, atau backend. Bentuk laporannya text log yang menyampaikan sistem. Penerimanya administrator teknis. Itu mencatat seluruh aktivitas sistem untuk audit dan keamanan. Data yang ditampilkan, waktu akses, ID pengguna, aktivitas yang dilakukan. Untuk desain output-nya, tujuan desain output itu merencana desain output. Ini bertujuan untuk merancang tampilan dan format hasil keluaran dari sistem yang dapat menyampaikan informasi secara efektif, efisien, dan informatif.
Yang pertama, fitur registrasi mahasiswa. Ini notifikasi konfirmasi registrasi dan pembuatan akun baru. Fitur kedua, asesmen kesehatan mental. Hasil asesmen berupa nilai atau skor kondisi mental, grafik tingkat stres atau kecemasan pengguna, dan kategori psikologis. Yang ketiga, hasil dan riwayat. Daftar hasil tes sebelumnya dalam bentuk tabel dan grafik tren perkembangan mental dari waktu ke waktu. Daftar hasil tes konsultasi 1, 2, dan seterusnya akan dibuat dalam bentuk tabel. Yang berikutnya yaitu konsultasi online. Jadwal konsultasi, status permintaan, menunggu antrian, disetujui, selesai. Berikutnya, remedial self-care. Notifikasi berkala seperti saatnya istirahat, lakukan meditasi, ayo baca buku, atau tips perawatan diri lainnya. Nanti bakal muncul notifikasi pada saat mahasiswa telah melakukan kegiatan di luarnya. Fitur berikutnya itu crisis alert. Peringatan otomatis untuk mahasiswa dan admin bila hasil asesmen menunjukkan kondisi krisis, misalnya tingkat depresi tinggi. Fitur berikutnya dashboard admin, laporan statistik keseluruhan, grafik pengguna aktif, tren asesmen, laporan bulanan, serta daftar mahasiswa berisiko. Fitur berikutnya itu keamanan data. Log aktivitas sistem, laporan akses pengguna, dan status enkripsi data. Jadi, pada tahap ini, proses identifikasi dan desain output menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa sistem mampu memberikan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat bagi semua pengguna, baik mahasiswa, konselor, admin, maupun instansi terkait. Selanjutnya, modul 5 yaitu mengidentifikasi dan desain input. Dalam proses rekayasa perangkat lunak ini, khususnya pada sistem monitoring kesehatan mental mahasiswa yang terintegrasi dengan layanan e-government, memegang peran penting dalam menjamin kelancaran interaksi antar pengguna dan sistem. Untuk identifikasinya, yaitu input data registrasi mahasiswa. Alat untuk mengintri data form registrasi mobile aplikasi. Bentuk inputnya teks yang menyediakan mahasiswa yang mengintri mahasiswa. Inputnya sekali saat registrasi, yang mana memuat nama lengkap, NIM, tanggal lahir, email, dan passwordnya. Fitur kedua, jawaban asesmen psikologis. Inputnya ini input jawaban terhadap pertanyaan psikologis untuk penilaian mental. Yang diintrikan jawaban skala 1-5 untuk tiap pertanyaan asesmen, skor total, waktu asesmen. Yang ketiga, jadwal konsultasi. Nantinya ada kalender interaktif di aplikasinya. Untuk periodenya, setiap ingin konsultasi akan menghasilkan input untuk memilih waktu dan topik konsultasi. Informasinya yaitu pilihan waktu, nama konselor, topik konsultasi yang akan dibahas. Berikutnya, catatan konsultasi. Itu ringkasan hasil diskusi dan rekomendasi selama sesi konsultasi online. Berikutnya, data self-care aktivitas. Inputnya, aktivitas self-care yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Checklist dan informasi yang tampil itu checklist aktivitas seperti meditasi, istirahat, journaling, dan lain-lain. Yang berikutnya, notifikasi reminder. Inputnya, sistem memberikan pengingat berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Input informasinya itu konten reminder, waktu pengiriman, atau jadwal reminder di sistem. Yang berikutnya, input krisis mental. Inputnya, sistem analisis input assessment dan menghasilkan alert jika perlu penanganan. Yang keluar, skor asesmen tinggi, level bahaya identitas mahasiswa, waktu deteksi. Berikutnya, data statistik pengguna.
Inputnya data yang terekam secara otomatis untuk keperluan laporan statistik. Yang keluar jumlah login, jumlah asesmen, jumlah konsultasi, dan aktivitas harian pengguna. Fitur berikutnya, input feedback pengguna. Inputnya masukan saran dan penilaian pengguna terhadap aplikasi, yaitu tentang yang mana pengguna bisa mengisi komentar atau rating aplikasi 1-5 dan kategori feedbacknya. Yang terakhir, log akses aktivitas, input otomatis yang mencatat aktivitas pengguna di sistem, yang mana menampilkan ID pengguna, waktu login atau logout-nya, dan aktivitas yang dilakukan. Sekarang modul 6, desain berbasis aliran data. Dalam pengembangan sistem e-government Citizen Service Portal ini, pemahaman mendalam terhadap alur data menjadi kunci dalam menciptakan sistem layanan publik yang efektif dan responsif. Identifikasi dan desain proses. Nama prosesnya registrasi dan login mahasiswa. Mahasiswa membuat akun baru dan login untuk mengakses fitur aplikasi menggunakan nama, NIM, email, dan password. Outputnya, akun berhasil dibuat. Untuk alur prosesnya, di layar aplikasi untuk tampilan awalnya, mahasiswa mengisi form registrasi. Itu menampilkan untuk diisinya NIM, email, dan password. Nanti akan berlanjut ke validasi data-data mahasiswa. Terus nanti semua data-data tersebut disimpan ke database. Setelah itu, mahasiswa bisa login aplikasi. Kedua, asesmen kesehatan mental. Setelah melakukan registrasi, mahasiswa ini mengisi kuesioner untuk mengetahui kondisi psikologisnya. Nanti itu berupa jawaban kuesioner inputnya. Untuk outputnya, skor, kategori kondisi mentalnya, grafik hasil dari asesmennya, terus data itu tersimpan. Jadi, mahasiswa ini mengisi kuesioner beberapa pertanyaan yang disediakan. Setelah itu, setelah mahasiswa submit, sistem akan menghitung skor tentang kondisi mahasiswa. Setelah itu, sistem akan menampilkan dan menyimpan hasil dari asesmen mahasiswa. Dan yang ketiga, proses konsultasi online. Jadi, mahasiswa bisa menggunakan fitur konsultasi. Sebelum konsultasi, si mahasiswa ini melakukan perjanjian ke konselor. Jadi, mahasiswa membuat jadwal dan berkonsultasi dengan konselor melalui inputnya. Nanti, mahasiswa memilih jadwal. Media apa yang digunakan? Bisa call atau chat. Terus outputnya, jadwal terkonfirmasi. Dan juga log chat atau call-nya dilakukan. Untuk alurnya, mahasiswa ini memilih jadwal. Misalkan dia mau melakukan konsultasi di hari Senin jam 10. Terus sistem itu akan mengecek ketersediaan jadwal. Sistem akan mengecek ketersediaan jadwal, apakah di jam 10 ini ada pengguna lain atau jadwal di jam tersebut kosong. Jadi, setelah itu, si mahasiswa bisa membooking jadwal. Setelah itu, mengkonsultasi di jam tersebut yang di-booking. Berikutnya, reminder self-care. Sistem mengirimkan notifikasi kegiatan yang mendukung kesehatan mental. Untuk inputnya, waktu reminder, jenis aktivitas. Untuk output, notifikasi ke pengguna. Jadi, sistem ini, mahasiswa bisa menentukan jam istirahatnya. Terus, misalkan dia menentukan di jam 17, di jam dia selesai melakukan aktivitas. Sistem akan menampilkan notifikasi ke perangkat pengguna untuk melakukan meditasi, istirahat, atau journaling. Berikutnya, manajemen hasil dan riwayat. Akan menyimpan dan menampilkan hasil asesmen dalam bentuk riwayat dan grafik. Inputnya, data hasil asesmen. Outputnya, grafik perkembangan file hasil tes dan historis. Setelah melakukan asesmen, sistem akan menyimpan ke riwayat asesmennya. Setelah itu, mahasiswa dapat melihat atau mengekspor data dari hasil asesmen yang dia lakukan. Selanjutnya, penyajian konten edukasi. Dapat memberikan konten video, artikel, podcast, rekomendasi buku, dan film. Untuk inputnya, permintaan dari mahasiswa. Misalkan mahasiswa untuk outputnya, konten edukasi yang
ditampilkan. Untuk alurnya, misalkan mahasiswa ini, di aplikasi ini terdapat menu-menu. Misalkan mahasiswa memilih menu edukasi. Jadi dia bisa memilih apa yang ingin dia lakukan. Misalkan dia pengen nonton video, nanti video edukasi akan ditampilkan ke layar pengguna. Selanjutnya fitur darurat, dapat menghubungi kontak darurat dengan lokasi pengguna berupa GPS. Jadi inputnya mahasiswa menekan tombol SOS dan keluar notifikasi dan lokasi GPS-nya untuk outputnya. Misalkan, mahasiswa ini menekan tombol SOS, terus akan mengirim lokasi ke pihak terpercaya itu. Ini untuk kamus datanya. Ada ID mahasiswa, untuk nama lengkap, NIM-nya email menggunakan tipe data string, password string, data assessment, score assessment, jadwal konsultasi, riwayat konsultasi, notifikasi reminder, konten edukasi, status darurat, lokasi GPS-nya, ID admin, laporan analisis, hak akses, dan juga token sesi. Berikutnya, modul 7 yaitu desain berbasis aliran proses. Desain berbasis aliran proses merupakan pendekatan penting dalam pengembangan sistem perangkat lunak yang berorientasi pada proses bisnis. Ini desain PMN-nya. Pertama, mahasiswa melakukan kuesioner, mengisi kuesioner, terus sistem menerima asesmennya. Habis itu sistem melakukan analisis kondisi mental. Setelah itu, laporan kondisi mentalnya ini ditampilkan. Mahasiswa dapat menerima jadwal konseling, yaitu melakukan konseling. Desain BPMN ini bertujuan menggambarkan alur proses bisnis utama dalam sistem monitoring kesehatan mental mahasiswa, termasuk interaksi antara mahasiswa, konselor, dan sistem, serta otomatis layanan yang terintegrasi dalam e-government. Berikutnya, modul 8, kamus data. Dalam proses pengembangan sistem monitoring kesehatan mental, mahasiswa berbasis mobile yang berintegrasi dengan layanan e-government, penyusunan kamus data merupakan tahapan penting dalam memastikan konsistensi, kejelasan, dan integritas informasi yang digunakan oleh sistem. Misalkan kita melakukan analis data, yaitu data aktivasi self-care mahasiswa. Arus data ini berisi informasi harian yang dikirim oleh mahasiswa melalui aplikasi mobile mengenai aktivitas self-care yang telah dilakukan. Data ini digunakan oleh sistem untuk melakukan analisis kebiasaan, akan memberikan feedback otomatis, serta menyusun laporan kesejahteraan mental mahasiswa. Untuk kamus data keluarannya, sistem informasi monitoring kesehatan mental, laporan rekapitulasi kesehatan mental mahasiswa. Laporan ini berisi data kesehatan mental mahasiswa termasuk hasil self-assessment, aktivitas yang dilakukan, skor psikologis, dan grafik perkembangan kondisi mental mahasiswa direkap dan disajikan secara visual. Ini untuk tabel kamus datanya. Sekarang kamus data file. File ini menyimpan data utama terkait hasil asesmen kesehatan mental, aktivitas harian, dan catatan konsultasi mahasiswa. Ini untuk tabel kamus data filenya. Sekarang modul 9. Desain database relasional. Pada tahapan ini, desain basis data relasional menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem yang andal dan efisien. Identifikasi tabel database. Tabel mahasiswa, untuk filenya ID mahasiswa menggunakan INT, label 11, untuk key-nya primary key, nama, NIM, email, password, menggunakan tipe data varchar, menggunakan key unique, juga tanggal lahir, date, jenis kelamin enum, jurusan varchar. Ini untuk asesmen kesehatan mentalnya juga, konsultasi, konselor, aktivitas self-care, dan notifikasi. Ini untuk entity relationship diagram kontekstual. Ini untuk
Entity Relationship Diagram Logikal. Sekarang modul 10 desain proses. Ini untuk diagram hierarkinya. Diagram hierarki desain proses ini merupakan representasi visual dari struktur dan alur fungsional sistem yang dirancang secara bertingkat, mulai dari proses utama hingga proses-proses yang lebih rinci. Dalam konteks proyek sistem monitoring kesehatan mental mahasiswa berbasis mobile, diagram ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana layanan sistem di organisasi dan bagaimana setiap proses saling berhubungan. Modul 11, desain antarmuka. Dalam pengembangan sistem perangkat lunak, khususnya aplikasi mobile, berbasis layanan e-government, desain antarmuka pengguna memegang peran yang sangat penting. Sekarang untuk strukturnya. Pertama, halaman splash screen-nya yaitu ini. Ini untuk tampilan awal pada saat baru pertama kali membuka aplikasi. Setelah itu ada halaman registrasi daftar menggunakan NIM, email, kata sandi. Sini bagi belum mempunyai akun. Yang sudah mempunyai akun di halaman masuk dengan NIM ataupun email dan memasukkan kata sandi. Dan juga di sini ada tampilan masuk sebagai admin, masuk dengan SSO kampus. Di sini ada halaman menampilkan tampilan utama yang akan dilihat oleh mahasiswa setelah berhasil masuk ke aplikasi. Tujuannya untuk memberikan akses cepat ke fitur-fitur utama layanan kesehatan mental. Di sini tampilan utama kita bisa tes kesehatan mental, itu melakukan atau mengisi kuesioner. Di sini hasil dari asesmen tersebut. Ini untuk fitur ingin melakukan konsultasi, ini untuk konten edukasi. Ini tampilan halaman melakukan asesmen mengisi kuesioner. Ini untuk tampilan hasil dari melakukan kuesioner. Di sini ada skornya, ini tingkat kecemasannya. Di sini ada hasil riwayat tesnya. Terus di sini di bagian fitur konseling bisa melakukan pembookingan konsultasi. Ini ada nomor layanan darurat untuk tampak keseluruhannya. Modul terakhir, konstruksi software. Modul ini membahas tahapan konstruksi software sebagai bagian penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Ini untuk diagram kelasnya. Ini untuk kode pseudokode untuk setiap metodenya, kelas user, kelas kesehatan mental, kelas hasil tes, kelas riwayat tesnya, kelas konseling, kelas artikel kesehatan, kelas admin, juga query SQL untuk setiap laporan. Laporan data pengguna, laporan hasil tes kesehatan mental, laporan riwayat tes mahasiswa tertentu, statistik jumlah mahasiswa berdasarkan kategori skor, laporan jadwal konseling yang telah dipesan, laporan pengguna fitur artikel kesehatan, laporan aktivitas pengguna terakhir. Jadi itu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.